Mau punya passive income dari SBN? Yuk pahami jenis-jenisnya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya tentang penjelasan SBN, bisa nonton videonya di sini ya. Kali ini gue pengen ngebahas tentang produk-produk SBN retail nih. Secara umum kalau kita lihat dari cara pengelolaannya nih, SBN dibagi jadi dua, dari yang konvensional dan syariah. Nah, kalau berdasarkan imbal hasilnya, SBN juga dibagi jadi dua nih. Yang pertama itu ada fixed rate, yang satu lagi ada floating rate. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari imbal hasilnya ya. Yang pertama itu ada fixed rate, yang imbal hasilnya tetap dalam waktu 3 tahun dari awal sampai jatuh tempo. Contohnya ada SBN Ori 022 yang imbal hasil kuponnya 5,95% per tahun. Nilai kupon tersebut akan tetap di 5,95% per tahunnya dari awal hingga jatuh tempo. Dan untuk imbal hasilnya akan diberikan setiap bulannya. Yang kedua, ada floating with floor atau suku bunga yang bisa berubah atau floating berdasarkan suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Untuk SBN yang imbal hasilnya floating with floor ada dua nih. Yang pertama ada SBR, yang kedua ada ST. Contohnya ada SBR 011 yang nilai kuponnya 5,5%. Nilai kupon ini dapat berubah sesuai dengan suku bunga acuan dari Bank Indonesia sendiri. Misalnya nih, Bank Indonesia naikin suku bunganya 50 basis point atau 0,5%. Berarti SBR 011 yang tadi kita beli mengalami kenaikan 0,5% juga menjadi 6%. Terus kalau suku bunganya turun gimana? Tenang dulu, karena dia punya fitur floating with floor, jadi nilai kuponnya bakalan tetap di 5,5% per tahunnya karena mengikuti batas bawah atau floornya. Oke, selanjutnya kita akan bahas berdasarkan prinsip pengelolaannya. Yang pertama ada konvensional atau yang sering disebut juga surat utang. Nah, kalian akan terima imbal hasilnya setiap bulan dan pemerintah akan ngebayarin juga pokoknya di akhir periode. Nah, ada dua nih produk SBN konvensional. Yang pertama itu ada SBR atau Savings Bond Retail. Seperti namanya yaitu savings. Produk ini mirip dengan deposito atau tabungan di bank yang sifatnya non-tradable atau tidak dapat diperjualbelikan kembali di pasar sekunder. Namun, kalian bisa melakukan pencairan lebih awal dari jatuh tempo atau disebut juga sebagai early redemption sebesar 50% dari kepemilikan. Dan jatuh tempo dari SBR sendiri yaitu 2 tahun. Yang kedua, ada ORI atau obligasi negara retail. Berbeda dengan SBR, ORI bersifat tradable atau bisa dijual kembali di pasar sekunder. Karena bisa dijual kembali di pasar sekunder nih, berarti kalian punya potensi untuk mendapatkan capital gain atau capital loss. Tapi capital gain atau capital loss ini tidak akan terjadi nih kalau kalian tidak menjual kepemilikan ORI kalian hingga jatuh tempo. Nah, buat kalian yang mau investasi berdasarkan prinsip syariah, ada SBSN nih atau surat berharga syariah negara. Berbeda dengan konvensional, dana kalian akan tercatat sebagai penyertaan terhadap aset negara. Masyarakat yang membeli SBN syariah memiliki kepemilikan aset berwujud yang nantinya akan disewakan kepada pemerintah. Lalu, pemerintah akan memberikan uang sewa atau ujrah kepada masyarakat sebagai imbal hasil setiap bulannya. Nah, SBN Syariah sendiri memiliki dua produk nih. Yang pertama ada sukuk tabungan atau ST. Produk ST mirip dengan produk SBR yang sifatnya non-tradable, tapi bedanya cara pengelolaannya dikelola dengan prinsip syariah. Selain itu, dalam penerbitannya terdapat akad atau perjanjian terhadap kepemilikan aset negara sebagai underlying aset dari ST. Hal ini tidak terdapat pada SBN konvensional. Yang kedua, ada sukuk retail Indonesia atau SR yang mirip dengan ORI yang sifatnya tradable. Sebagai salah satu produk syariah, SR sendiri juga harus memiliki akad atau perjanjian. Nah, kalau kalian mau beli SBN, kalian bisa beli mulai dari 1 juta rupiah sampai maksimalnya 5 miliar rupiah. Oke. Kalau kalian masih bingung, gue kasih kesimpulannya nih. Simpelnya tuh kayak gini. Yuk beli SBN sekarang di aplikasi Tanam Dulu.